Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Rofiai, guru pendidikan agama Islam SMP Negeri 24. Akan mencoba mempresentasikan laporan hasil orientasi P3K tahun 2025. Rencana aksi P3K, pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K, atau lebih spesifiknya membahas tentang matriks rencana hasil kerja P3K selama kontrak pertanggal 1 Maret 2024 sampai 28 Februari 2029. Pertama, latar belakang. Guru adalah salah satu profesi yang erat kaitannya dengan tercapainya tujuan bangsa dalam bidang pendidikan, lebih khususnya mencerdaskan kehidupan anak bangsa, sehingga pendidik atau guru dapat diangkat menjadi bagian dari ASN. Oleh karena itu, sebagai salah satu dari faktor penentu kemajuan bangsa, maka sudah selayaknya dan seharusnya bagi seluruh ASN P3K Kabupaten Cirebon mengikuti kegiatan orientasi yang diselenggarakan BKPSDM Kabupaten Cirebon. Kegiatan orientasi ini dilakukan dengan tujuan agar seluruh pegawai ASN P3K yang berasal dari berbagai bidang keilmuan, guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis lainnya dapat praktek memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai abdi negara sesuai visi misi Kabupaten Cirebon. Sehingga diharapkan dengan orientasi ASN P3K ini diterapkan di instansinya masing-masing, bisa menunjukkan kinerja yang optimal dan bekerja sesuai nilai dan etika instansi pemerintah Kabupaten Cirebon. Juga dengan adanya orientasi ASN P3K ini, peserta dapat mengetahui identitas Kabupaten Cirebon, meliputi visi, misi, tujuan, serta dapat memenuhi transformasi budaya kerja ASN berakhlak dan bangga melayani bangsa. Maksud dan tujuan. Pertama, pengenalan tugas dan fungsi ASN serta nilai dan etika pada instansi pemerintah. Kedua, membekali peserta ASN P3K dengan diberikan pengetahuan terkait visi, misi, tantangan, kebijakan, peluang, dan capaian pembangunan instansi Kabupaten Cirebon. Ketiga, menerapkan dan melaksanakan hasil orientasi di instansi masing-masing sesuai dengan nilai-nilai dasar ASN. Waktu dan tempat pembukaan dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2025. Adapun rencana aksi P3K di lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon akan dilakukan selama kontrak pertanggal 1 Maret 2024 sampai dengan 28 Februari 2029. Sebagai ASN P3K di lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon, maka nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon harus dipahami. Visi misi pemerintah Kabupaten Cirebon. Cirebon beriman, bersih, inovatif, maju, agamis, dan aman. Kabupaten Cirebon bersih, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, akuntabel, dan profesional. Kabupaten Cirebon inovatif, menciptakan ekosistem inovatif di pemerintahan dan masyarakat. Kabupaten Cirebon maju, menciptakan masyarakat modern yang tidak meninggalkan jati diri, adat, dan budaya. Kabupaten Cirebon agamis, menguatkan toleransi antar umat beragama sesuai dengan keyakinan para pemeluknya. Kabupaten Cirebon aman, menciptakan lingkungan yang asri, aman, dan nyaman. Juga memahami manajemen kepegawaian dan penilaian P3K, dasar hukum 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang manajemen ASN. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin negara. Penilaian kinerja P3K mutlak
dilakukan untuk menjamin objektivitas prestasi kerja yang disepakati berdasarkan perjanjian kerja antara P3K dan pegawai yang bersangkutan. Penilaian kinerja P3K dilakukan berdasarkan perjanjian kerja di tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, sasaran, dan hasil manfaat yang dicapai serta perilaku pegawai. Penilaian kinerja P3K dilakukan secara objektivitas, terukur, akuntabel, partisipasi, dan transparansi. Hasil kerja Hasil kinerja P3K disampaikan kepada tim penilai sehingga penilaian kinerja P3K dimanfaatkan untuk menjamin objektivitas dalam perpanjangan perjanjian kerja. Nah, ini adalah poin yang penting yang akan saya bahas sebagai guru PAI di SMP Negeri 2 Plumbon akan melakukan rencana aksi selama kontrak pertanggal 1 Maret 2024 sampai 28 Februari 2029. 1. Menyusun perangkat pembelajaran. Tujuan kinerja, efisiensi waktu, dan penggunaan metode pembelajaran PAI secara tepat. Indikator pencapaian, membuat promes, dan lain sebagainya. 2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran. Tujuan kinerja menciptakan situasi belajar yang optimal dan menyenangkan dengan memfasilitasi, membimbing, mengarahkan, dan melatih peserta didik dalam pembelajaran PAI studi properti. Indikator pencapaian mengimplementasikan kegiatan pembelajaran berdasarkan perangkat pembelajaran yang telah disusun. 3. Melakukan penilaian harian. Mengukur tingkat keberhasilan peserta didik dalam proses belajar mengajar. Indikator pencapaian mengadakan tes tulis, tes lisan, dan praktek seperti hafalan surat pendek, doa harian, dan lain sebagainya. 4. Pembiasaan mengaji pagi, qiraatul Quran. Tujuan kinerja terbiasa dan gemar membaca Quran yang di samping sebagai tuntunan ajaran agama Islam juga dianggap ibadah bagi yang membacanya. Indikator pencapaian membimbing dan mengarahkan peserta didik untuk selalu membaca Quran. 5. Mengadakan kegiatan praktek ibadah. Tujuan kinerja meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaan melalui sholat sunnah. Indikator pencapaian mempraktekkan sholat sunnah duha, sholat sunnah jenazah, dan sholat sunnah yang lainnya. 6. Melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Tujuan kinerja menjalankan kewajiban perintah agama dengan baik sesuai ajaran Islam. Indikator pencapaian membimbing peserta didik secara maksimal untuk menjalankan perintah agama. 7. Mengadakan kegiatan baca tulis Quran BTQ. Tujuan kinerja pengentasan buta huruf Quran yang berada di lingkungan sekolah SMP Negeri 2 Plumbon khususnya. Indikator pencapaian membimbing dan melakukan pelatihan bagi peserta didik yang belum bisa membaca dan menulis Quran. 8. Pembelajaran ilmu tajwid. Tujuan kinerja membaca Quran dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Indikator pencapaian mempraktekkan hukum bacaan nun sukun, hukum bacaan mad dan makhorijul huruf dan lain sebagainya. 9. Kegiatan kebersihan lingkungan. Tujuan kinerja membiasakan hidup bersih di samping untuk kesehatan juga termasuk ibadah. Indikator pencapaian kebersihan di lingkungan kelas, musola, dan kebersihan diri. 10. Terakhir, proyek profil pelajar Pancasila. Tujuan kinerja meningkatkan wawasan, pengetahuan, dan pemahaman melalui media sosial. Indikator pencapaian pemanfaatan media Canva dalam pembelajaran. Itu adalah salah satu daripada rencana aksi saya sebagai guru PAI Budi Pekerti di SMP Negeri 2 Plumbon. Demikian, semoga bisa bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.